Shalom, shalom. Masih ada semangat? Masih ada pengharapan saudara? Saudara, saya berharap saudara-saudara, walaupun di tengah dunia yang tanpa pengharapan ini saudara, kita masih punya pengharapan dalam Kristus. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di tengah dunia sekarang ini saudara. Oleh karena itu, saya berdoa supaya saudara merapatkan barisan keluarga saudara untuk melekat kepada Dia. Sebab tanpa Dia, kita tidak akan mungkin bisa menghadapi dan menjalani kehidupan ini saudara. Jadi jangan kita mengandalkan kekuatan kita, tetapi andalkan kekuatan dari Tuhan. Dan saudara, minggu terakhir pada bulan Juni ini, sekali lagi bulan Juni adalah bulan keluarga. Ya, kita sudah banyak belajar bagaimana saudara keluarga seharusnya hidup supaya keluarga kita itu keluarga yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dan minggu terakhir ini kita akan belajar tentang keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Siapa di sini yang percaya bahwa keluarga kita diberkati dan untuk menjadi berkat? Saudara, ini adalah rancangan dan rencana dan tujuan Tuhan. Jadi kita harus betul-betul menyadari dan mengetahui apa tujuan Allah menciptakan keluarga kita. Saudara, mari kita belajar dari kisah Abraham atau sebelum menjadi Abraham disebut sebagai Abram. Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Bagaimana kita belajar dari seorang keluarga Abram ini, dia dipanggil, ditetapkan, diberkati untuk menjadi berkat. Kita akan baca dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Abraham disuruh pergi ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepada Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dari sana saja. Ya, berikutnya saudara, ayat yang keempat dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan di Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini saudara, maka kita akan bisa melihat bahwa Tuhan memanggil kepada Abraham, ya, untuk ke negeri yang akan ditunjukkan. Jadi Tuhan memberikan suatu perintah
saudara, kepada Abraham ini untuk pergi ke satu tempat yang sebelumnya Tuhan tidak memberitahu nama kota dan tempatnya. Saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi Abraham dan bagi kita yang mungkin hidup pada zaman itu, saudara. Ini satu panggilan, satu perintah yang betul-betul membutuhkan satu iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang sungguh-sungguh. Sebab kita disuruh pergi tanpa alamat yang jelas. Saudara, ya tanpa alamat yang jelas. Dan tentunya saudara sebagai manusia yang kita punya akal dan pikiran, punya kehendak saudara, tentunya kita akan berpikir 1000 kali ketika kita mendengar perintah ini saudara, apakah saya akan lakukan atau tidak. Ya, karena apa saudara? Diperintah dengan satu tujuan yang tidak jelas, tempat yang enggak jelas. Dan saudara, kalau hidup pada zaman sekarang ini mungkin akan sedikit lebih apa saudara ya? Lebih mudah, karena sudah ada apa saudara? Ada tuntunan, saudara, kita punya HP. Ya. Jadi kalau kesesat-sesat itu saudara kita bisa ya mencari misalnya saudara, misalnya tersesat di kota mana saudara, mau kantor polisi, saudara langsung ketik alamat kantor polisi, nama kantor polisi saja saudara, maka engkau akan diarahkan saudara. Tapi pada waktu itu enggak ada saudara. Enggak ada Kompas, enggak ada apa-apa saudara. Ya. Jadi ini satu panggilan, satu perintah kepada Abram. Ya. Tapi perintah ini saudara disertai dengan suatu janji. Yaitu apa saudara? Tuhan akan memberkati Abram. Ketika diperintahkan pergi, Tuhan menyertai dengan berkat. Tapi berkat yang diberikan kepada Abram nanti saudara itu tidak berhenti pada dirinya sendiri. Ya, tidak berhenti pada dirinya sendiri. Allah memberkati Abram atau kita umatnya supaya kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang sebagaimana dikatakan tadi bahwa Abram akan diberkati dan menjadi berkat sebagaimana dikatakan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kemudian ayat 3 bagian B, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, jadi firman Tuhan pada pagi hari ini memberitahu kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan bahwa Tuhan telah menetapkan kita, memanggil kita, memilih kita untuk diberkati, tapi tidak berhenti hanya untuk diri kita sendiri. Tapi ketika kita diberkati oleh Tuhan, saudara, dengan satu tujuan maksud supaya kita menjadi agen atau saluran berkat bagi banyak orang yang ada di sekitarnya. Nah saudara, apa nas yang kita pelajari pada pagi hari ini? Saudara, pelajaran apa atau ajaran apa yang dapat kita petik dari firman Tuhan ini? Tolong bagian multimedia. Ya. Berikutnya, yang pertama saudara, mulai ayat firman Tuhan ini yang pertama kita belajar bahwa panggilan taat kepada Tuhan. Panggilan untuk hidup taat kepada Tuhan. Jadi untuk menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan, saudara, maka ada panggilan untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Sebagaimana dalam ayat 12, pasal 12 ayat 1 dan juga bagian 4a dikatakan di sana. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu ini respon, tanggapan dari Abram ketika dia mendengar firman Tuhan untuk pergi. Maka dikatakan ayat 4a, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ini respon yang dilakukan Abram
ketika dia mendengar perintah dari Tuhan. Mereka tidak banyak diskusi, saudara. Bicara dengan keluarganya, bicara dengan keluarga besarnya. Biasanya kalau kita mau pindah tempat atau pergi, tentunya kita ngobrol dulu, saudara ya. Minimal dengan istri, ya. Kemudian dengan keluarga terdekat, orang tua, mertua, saudara. Apakah mereka setuju atau tidak? Seperti pada waktu saya mau ditugaskan, dipindahkan ke Batam, saudara. Ya, saya cerita sama istri cerita sama maminya, saya mertua, kemudian mertua, udahlah di sini saja, ya saudara. Di sini saja bisa makan. Ya memang kita pelayanan bukan untuk mencari makan, saudara ya. Tapi mertua bilang, udah di sini aja. Ya, jangan jauh-jauh. Nanti mami kangen sama cucu, saudara. Ya, khususnya Michael kan cucu pertama, saudara. Saudara jangan jauh-jauh, udah di sini saja. Makan nggak makan apa saudara? Kumpul, saudara. Ya sudahlah saudara. Jadi akhirnya saya bilang, ya enggak, saya enggak bersedia untuk dipindahkan ke Batam, saudara. Pada waktu itu kan ada sekolah teologi ya di sini, saudara. Karena tidak mencapai visinya untuk menjaga suku Sunda, saudara. Karena untuk cari mahasiswa orang Sunda itu sangat-sangat sulit. Tingkat lulusan yang lulus itu orang China semua, saudara. Jadi enggak sampai tujuan visinya untuk menjangkau suku Sunda. Karena orang China untuk menginjil orang Sunda itu takut, dan orang Sunda ngelihat wajahnya orang Chinese itu langsung saudara? Langsung diblok, saudara. Ya, jadi untuk cari orang Sunda, saudara, sangat sulit. Pergi ke Jawa Barat, ke Cianjur, ke Sukabumi, ke Bandung, saudara. Dipikir gereja Pasundan itu isinya apa, saudara? Orang Sunda, ternyata pendetanya orang Timor, orang Tionghoa, saudara. Jemaatnya orang Ambon, orang macam-macam, enggak ada orang Sunda, saudara. Ya, jadi akhirnya diputuskan, saudara, untuk tidak dilanjutkan lagi karena ya tidak mencapai sasarannya. Dan untuk itu kami mau dipindahkan ke Batam, tapi enggak boleh, saudara, enggak usah, saudara. Tapi kita melihat di sini Abram ketika dia mendengar perintah Tuhan, kata lalu pergilah. Ya. Dan dilanjutkan dengan apa? Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi enggak perlu diskusi, enggak perlu banyak macam-macam, saudara. Dia langsung taat, langsung mematuhi, melaksanakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan memanggil Abram keluar dari zona nyaman dan hidup dalam ketaatan. Saudara, ketika Tuhan memanggil Abram ini, Abram bukan dalam keadaan yang bangkrut, bukan dalam keadaan yang miskin, bukan dalam keadaan yang tidak enak. Tapi Abram kalau kita perhatikan tadi, dia punya istri. Istrinya bukan istri yang biasa. Alkitab mencatat apa, saudara? Sangat cantik. Sehingga Raja Mesir, apa saudara? Tergiur, saudara. Tapi untungnya Tuhan itu baik, sehingga ya Raja Mesir Firaun ini kena tulahnya, dan dia sadar bahwa itu bukan saudaranya Abram, tapi siapa? Istrinya, saudara. Dia punya istri yang cantik, dia punya kekayaan, dia punya budak-budak, saudara. Kalau orang punya budak itu orang miskin atau orang kaya? Orang mapan, saudara. Ya, orang mapan. Tetapi ketika dia dipanggil, saudara, dari kenyamanannya itu, saudara, dan memang tidak mudah, saudara, untuk meninggalkan kenyamanan itu, saudara. Kalau kita enggak betul-betul punya iman dan mau taat, kita tidak akan mungkin bisa meninggalkan, saudara, zona nyaman itu. Nah, Abram pada waktu itu sekali lagi dia sedang berada dalam zona nyaman, enak, enggak kekurangan. Saudara, apa yang dia perlukan, saya percaya
dia ada. Tapi ketika dia mendengar saudara, panggilan Tuhan, dan panggilannya sekali lagi itu enggak jelas kemana perginya, hanya dikatakan yang akan kutunjukkan. Berarti belum tahu di mana sesungguhnya tempat itu. Tapi dikatakan Abraham melakukan, Abraham pergi, Abraham taat. Nah saudara, berkat Allah seringkali dimulai dari langkah iman dan ketaatan. Ya. Jadi berkat Tuhan ini dimulai dari langkah iman dan ketaatan. Walaupun sekali lagi Abraham tidak tahu di mana tempatnya. Kalau kita baca dalam kitab Ibrani, saudara, Ibrani pasal 11 ayat 8 itu dicatat, saudara, kisah Abraham ini dalam kitab Perjanjian Baru. Ibrani 11 ayat yang ke-8 dikatakan, karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara, berangkat ke tempat yang tidak ia ketahui, saudara. Ini saudara, sebuah keputusan kalau kita sekarang ini mungkin apa saudara? Gila betul itu siapa? Abraham. Berani betul dia. Ya. Mungkin pada waktu itu menjadi bahan olokan atau bahan tertawaan, saudara. Mungkin keluarganya juga yang ditinggalkan itu mungkin mentertawakan, saudara. Bodoh sekali itu Abraham. Suruh pergi nggak tahu tempatnya, mau saja, saudara. Tapi saudara, karena iman, maka dia taat dan melakukan sekalipun ia belum tahu tempat yang ia tuju. Saudara, kalau kita sudah tahu itu bukan namanya iman. Ya. Kalau sudah tahu itu, saudara, itu namanya Pak Iman. Ya. Tahu saudara, Pak Iman. Ya, tahu orangnya ada, jelas. Yang mempersembahkan tanahnya untuk bangun gereja di Desa Ngampon. Istrinya sampai hari ini masih hidup, saudara. Kemarin kita ketemu waktu saya pelayanan di desa itu lagi. Saudara, ngerangkul, masih ingat kalih kula Pak Mas Pur. Sinten nggih? Kula niki bojone Pak Iman. Hah, saudara. Berarti sudah 80 lebih, saudara. Tapi masih setia sama Tuhan. Masih kenceng, saudara. Ya, masih jejak, saudara. Ya, dia cerita, anaknya juga jadi hamba Tuhan juga. Wah, saudara, luar biasa. Ya, orang desa yang enggak punya pendidikan, saudara, tapi dipakai oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan, tanahnya dipersembahkan untuk gereja, dan anaknya jadi pendeta, tapi bukan di gereja itu, saudara, di gereja yang lain. Saudara, ya, jadi berkat Allah seringkali dimulai dari langkah iman dan ketaatan seperti Abraham ini. Keluarga yang diberkati bukan keluarga yang sempurna, tetapi keluarga yang mau mengikuti kehendak Tuhan atau yang mentaati. Jadi untuk diberkati dan untuk menjadi berkat itu, saudara, tidak nunggu harus menjadi sempurna dulu. Untuk kita menjadi berkat bagi orang lain, kita nggak harus nunggu sempurna dulu. Mulai dengan apa yang ada. Nggak harus kita, saudara ya, punya banyak dulu atau kaya dulu. Seringkali kita berkata sama Tuhan, nanti kalau saya diberkati, saya akan memberkati. Saudara, kalau saya sudah punya banyak, kalau saya sudah berhasil,
saya akan berbuat sesuatu. Ternyata ya nggak berhasil. Akhirnya apa saudara? Hanya sekedar apa saudara? Impian atau cita-cita saja. Padahal untuk menjadi berkat itu, saudara, tidak harus nunggu kaya dulu, punya banyak dulu. Apa yang ada pada kita? Mother Teresa pernah berkata begini, saudara, berilah tanganmu untuk melayani, berilah hatimu untuk mengasihi atau mencintaimu. Semuanya punya tangan? Punya tangan ya, masih bisa bergerak. Saudara, jadi dengan tangan kita bisa melayani. Bukan harus dengan apa saudara? Uang, makanan apa. Tapi mungkin menggandeng orang nyebrang saudara. Saudara. Dan itu kalau nggak ada kasih, nggak akan mungkin saudara. Kalau ego ya biarin aja nyebrang sendiri. Tapi kalau saudara kita punya kasih, hati kita mengasihi, kita akan menggandeng orang itu. Saudara, karena apa? Karena jalannya terlalu ramai. Satu yang gandeng, satunya nyetopin, saudara. Ya. Mother Teresa ini mengatakan seperti itu. Berilah tanganmu untuk melayani, berilah hatimu untuk mencintai atau mengasihi. Jadi tidak harus menunggu sempurna dulu. Apa yang ada pada kita? Nah itu kita lakukan, saudara. Saudara punya waktu mungkin. Ya, punya waktu untuk mendengar orang, saudara. Banyak orang itu sudah menyelesaikan masalah bukan karena apa-apa. Hanya dia pengen, saudara, ketika dia ada orang yang mau mendengarkan. Ketika ada orang mendengarkan itu sudah apa, saudara? Lega, saudara. Kenapa? Di rumah nggak ada orang yang mau dengarkan. Disimpan saja, saudara. Artinya banyak orang nggak tahan, akhirnya apa saudara? Tapi ketika ada orang yang mau duduk diam, memperhatikan, mendengarkan, nggak ngomong, hanya mendengar saja saudara. Setelah itu, makasih ya, engkau sudah berikan waktu buat aku. Saudara, dan orang itu masa lega. Ya. Kita diberikan waktu yang sama bukan? Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Kita sama-sama diberi waktu 24 jam. Nah saudara, kita punya waktu. Berikanlah itu saudara, mungkin ada orang-orang yang membutuhkan nasihat saudara, membutuhkan pertolongan saudara. Ya, jadi nggak harus sempurna dulu, saudara. Untuk kita bisa memberkati dan diberkati, saudara. Ya. Ketaatan kepada Tuhan kadang menuntut pengorbanan. Tetapi selalu membawa kepada rencana Allah yang lebih besar. Memang saudara. Ketaatan kepada Tuhan itu kadang menuntut pengorbanan. Seperti Abraham saja, saudara. Ya, dia harus meninggalkan keluarganya, kerabatnya. Ya, dia harus meninggalkan sahabat-sahabatnya, meninggalkan banyak orang, meninggalkan kenyamanannya. Itu sebuah pengorbanan, saudara. Ya. Saudara, tetapi di balik semuanya itu seringkali itu justru membawa kepada rencana Allah yang lebih besar. Dan saya bersyukur saudara, kalau saya tidak menuruti kehendak Tuhan mungkin saya enggak seperti sekarang ini saudara. Pada waktu saya membuat keputusan untuk meninggalkan saudara, pelayanan yang lama saudara, saya 4 tahun bergumul sama Tuhan. Selama 4 tahun itu saudara, ada begitu banyak firman Tuhan yang memberikan peneguhan-peneguhan. Sampai akhirnya, ya dalam kitab Yeremia, saudara, dikatakan jangan takut, aku ini Allahmu. Aku akan menyertai dan menolongmu. Saudara, itu satu peneguhan terakhir. Sehingga akhirnya, saudara, saya membuat keputusan untuk meninggalkan itu. Dan itu suatu hal yang luar biasa bagi saya, karena saya tidak sendirian pada waktu itu. Ya, saya sudah punya istri 1, anak 3, bahkan keempat Jessica lahir. Dan saya nggak tahu kedepannya kayak apa, saya nggak tahu.
Tapi saudara, ketika saya mentaati ya akan perintah Tuhan, kebenaran Tuhan, maka saudara, saya bisa melihat hasilnya sekarang ini. Bagaimana anak-anak kami melihat bagaimana Tuhan bekerja, dan saya melihat ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Jadi langkah iman dan mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu melahirkan sesuatu yang bagi saya hari ini luar biasa. Saudara, saya punya anak 4 dan semuanya tidak ada yang nganggur. Semuanya diberkati Tuhan. Mereka semua ya melayani Tuhan dimanapun mereka berada, saudara. Baik yang di Medan, ya bahkan kadang-kadang saudara ya sampai jam 11 malam itu baru pulang dari pelayanan. Ya saya bilang kamu kadang-kadang melebihi full timer. Ya, tapi dia bilang bukan full timer tapi full heart. Saudara, ya semuanya tidak ada yang enggak melayani. Semuanya menjadi berkat. Karena apa? Melayani berarti banyak orang dilayani, sudah memberkati orang. Ya. Jadi ketaatan memang kadang menuntut pengorbanan, tapi di balik semuanya itu saudara, Allah turut bekerja membawa rencana yang lebih besar. Ya. Sehingga keluarga kita kelak atau hari ini yang kita miliki saudara, tidak menjadi ya saudara beban bagi orang lain, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Nah saudara, revival atau rohani keluarga dimulai ketika Tuhan kembali menjadi pusat arah hidup. Dan memang ini seharusnya terjadi di tengah kehidupan keluarga kita. Kalau kita ingin melihat keluarga kita terjadi kebangun rohani, ada pembaharuan, ada terobosan dalam kehidupan keluarga kita, maka kita harus tempatkan Tuhan itu menjadi pusat kendali arah hidup kita. Dan memang kalau kita perhatikan dalam kisah Abraham ini saudara, ya dalam ayat-ayat yang baru kita baca tadi, beberapa kali, 2 kali, saudara, Abraham ini membangun satu relasi, membuat Tuhan menjadi pusat dalam hidupnya. Dia membangun mezbah. Mezbah itu untuk apa sih saudara? Untuk apa? Untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Artinya di sini bahwa Abraham itu menjadikan Tuhan, Yahweh itu sudah menjadi pusat dalam kehidupannya. Baik di Haran maupun di Kanaan itu saudara, dikatakan tadi dia membangun bait Allah, mezbah Allah, menyebut Tuhan di sana, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di sana. Saudara, oleh karena itu saudara, kalau kita ingin keluarga kita terjadi kebangun rohani, terjadi pembaharuan demi pembaharuan, tempatkan Tuhan menjadi pusat kendali hidup keluarga kita. Apa artinya saudara? Apapun yang kita lakukan, kerjakan, kita harus datang kepada Tuhan. Tanya kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Sehingga saudara, apapun terjadi, Tuhan itu tahu. Ya, Tuhan itu mengizinkan. Kalau Tuhan tahu dan mengizinkan, Tuhan tidak akan tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, seperti contohnya tadi, saudara. Abraham ketika mengaku Sarah adiknya, Tuhan tidak tinggal diam. Ya. Sehingga akhirnya tidak direbut oleh Firaun, tidak diambil oleh Firaun, tetap menjadi istrinya Abraham. Jadi yang pertama saudara, bagaimana Abraham diberkati dan memberkati, dimulai dari keluarga yang taat, keluarga yang taat kepada Tuhan. Sekalipun perintah-perintahnya seringkali itu enggak masuk akal, saudara. Tapi kalau itu perintahnya Tuhan, saudara, mari kita belajar seperti Abraham. Dia mentaati, dia melakukannya.
sekalipun belum mengerti, tapi dia mentaati dan melakukannya. Bukankah firman Tuhan seringkali seperti itu, saudara? Contohnya misalnya, ya, kita disakitin orang. Ya. Tuhan nyuruh kita apa, saudara? Untuk apa, saudara? Untuk membalas? Untuk mengampuni. Ini kan bertolak belakang dengan prinsip dunia kan. Kalau kita disakiti ya apa, saudara, balasannya? Ya lebih kejam lagi, saudara. Tapi Tuhan enggak, saudara. Ketika disakiti, kita dimusuhi, saudara, suruh mengampuni dan mengasihi. Itulah, saudara, kenapa saya akhirnya enggak jadi tentara, saudara. Karena jawabannya itu, saudara. Kasihlah musuhmu. Mau jadi tentara kok suruh ngasih apa, saudara? Jawabannya psikotes, kasihlah musuhmu. Langsung yang ngerti sih, saudara Kristen ya? Iya betul, saya orang Kristen. Saudara, cukup sampai di sini aja ya, Dek. Saudara. Saudara. Ya. Ini kadang-kadang nggak masuk. Disakiti, apalagi harga dirinya direndahkan. Saudara, kok suruh mengampuni, suruh mengasihi, saudara. Tetapi saudara, kalau kita mau mentaati, saudara, ada berkat yang besar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ada rencana yang besar yang Tuhan sediakan kepada kita. Seperti Abraham, saudara. Sekalipun dia enggak tahu tempat yang dia tujui, tapi dia melakukan, mentaati. Kenapa? Dia percaya, dia beriman kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tidak akan menjerumuskan, tidak akan menjorokkan untuk menghancurkan kehidupan kita ketika dia memberikan perintah kepada kita. Tapi semuanya itu pasti untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu saudara, jangan kita berdalih apapun ketika Tuhan perintahkan sesuatu kepada saudara. Lakukan dan taati. Karena apa? Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang kedua saudara, ya firman Tuhan katakan janji berkat itu dinyatakan. Ayat yang kedua dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Janji berkat itu dinyatakan. Ya. Next, Tuhan berjanji memberkati Abraham dan membuat namanya menjadi besar atau masyhur. Berkat Tuhan di sini mencakup pemeliharaan, penyertaan dan tujuan hidup yang berarti. Berkat berarti berada di bawah perlindungan dan kasih karunia Allah, bukan sekedar materi. Jadi kalau kita bicara berkat di sini sekali lagi saudara, itu jangan hanya dipersempit, dibatasi, hanya nilainya itu materi. Tapi kalau kita perhatikan di sini, berkat Tuhan yang Tuhan janjikan itu mencakup pemeliharaan, penyertaan, perlindungan, saudara, kasih karunia Allah. Bahkan saudara, untuk suatu tujuan hidup yang berarti, yang berdampak, yang bermakna. Sehingga dikatakan tadi, engkau akan menjadi berkat dan oleh keturunanmu bangsa-bangsa diberkati. Artinya saudara bahwa kita diberkati dan berdampak bagi banyak orang, saudara. Jadi berkat Tuhan sekali lagi jangan dibatasi hanya materi. Hanya dengan semuanya lancar, semuanya baik, semuanya sehat. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan kita rugi. Kadang Tuhan izinkan kita sakit. Supaya kita itu apa saudara? Tetap ingat sama siapa? Sama Tuhan saudara. Seringkali keberhasilan kita itu membuat kita lupa sama Tuhan. Akhirnya kita apa saudara? Mengandalkan siapa saudara? Keberhasilan kita, kemampuan kita. Sehingga akhirnya kita nggak punya waktu lagi untuk siapa saudara? Untuk Tuhan.
Nah, kenapa Tuhan izinkan seringkali terjadi itu, saudara? Supaya kita itu ingat terus sama Tuhan. Kita terus berseru sama Tuhan. Kalau tanpa Tuhan kita nggak mungkin bisa seperti ini. Tanpa pertolongan Tuhan kita nggak mungkin bisa seperti ini. Ya. Nah, ketika kita mengetahui itu, saudara, maka berkat sebesar apapun tidak akan menggoyahkan iman kita, kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa semuanya itu karena Tuhan. Jadi kita lebih mencintai sumber berkatnya daripada apa, saudara? Berkatnya. Tapi seringkali yang terjadi sebaliknya, seringkali saudara sebelum diberkati dia begitu getol, begitu setia, begitu rajin, begitu taat kepada Tuhan. Tapi setelah Tuhan memberkati sedemikian rupa, saudara, akhirnya hatinya beralih, yaitu kepada berkatnya, bukan sang sumber berkatnya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita belajar di sini, saudara, bahwa Tuhan memberkati kita dengan tujuan supaya kita tidak melekat kepada berkatnya itu, tetapi kita kembali kepada Tuhan. Keluarga yang hidup dalam Tuhan akan mengalami pemeliharaan, perlindungan, dan kasih karunia-Nya. Saya percaya hal ini, saudara. Ya, ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, artinya ya hidup dalam ketaatan Tuhan, dalam agedanya Tuhan, saudara. Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita, saudara. Saya belajar dari orang tua saya, saudara. Secara manusia itu enggak mungkin, banyak orang heran, saudara, terhadap orang tua kami. Ya, anaknya harusnya 11, tapi meninggal satu waktu usia masih anak-anak karena panas disuntik, step langsung meninggal, saudara. Ya, anak 10, saudara, kerjaannya bukan bisnismen, bukan bos, hanya guru SD di desa. Gajinya itu kayak apa sih, saudara? Saudara, tapi anak-anaknya semua bisa sekolah. Enggak ada yang enggak sekolah. Pada zaman saya itu dari dari TK sampai perguruan tinggi, saudara. Karena anak 10, saudara. Semuanya bisa sekolah. Dan enggak ada yang lulusan SD atau SMP. Minimal SMA. Sampai tetangga-tetangga itu heran, bagaimana caranya? Kok bisa ya? Bisa menguliahkan anaknya, saudara. Bisa hidup, ya. Bisa sehat-sehat, bisa pintar-pintar. Maksudnya enggak pernah, apa saudara, enggak naik kelas, semuanya naik kelas. Bahkan ada yang ranking-ranking, saudara. Padahal makannya tempe, ikan asin, telur itu kalau ayamnya apa, saudara? Ngendok, saudara, itu rebutan. Saudara, tapi ya rahasianya apa, saudara? Karena orang tua kami hidup di dalam Tuhan. Hidup dalam Tuhan. Ya, percaya sama Tuhan, pasrah dan gandul Gusti sepenuhnya, saudara. Sehingga Tuhan buat semuanya itu terjadi. Akhirnya dia menceritakan semuanya itu. Rahasianya, semua itu karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Saudara, ya. Jadi keluarga yang hidup dalam Tuhan akan mengalami pemeliharaan, perlindungan, dan kasih karunia Tuhan. Tuhan sanggup memakai keluarga biasa untuk menjadi alat pekerjaannya. Ya. Jadi saudara nggak perlu minder, nggak perlu berkecil hati. Melihat keluarga kita mungkin nggak sehebat, setenar atau sekuat atau sekaya atau sehebat apapun, saudara. Selama kita hidup di dalam Tuhan, taat dalam Tuhan, saudara, Tuhan bisa pakai keluarga kita untuk menjadi alat pekerjaannya, saudara. Banyak pendeta, saudara, di Cepu itu, tamu-tamu pendeta di Cepu itu heran, saudara. Iri dengan orang tua kami. Orang tua kami bukan pendeta, bukan hamba Tuhan. Tapi anak-anaknya, saudara. Ya, ada 3 hamba Tuhan yang full time. Mantu-mantunya juga ada yang pendeta. Semuanya pelayanan dimanapun berada. Suatu hari ada pendeta dari Ngawi, GBI Ngawi, Pak Harun namanya.
Dia punya anak 3, saudara. Dia bilang sama papi saya, ya saya itu iri sama Pak Aryo. Ya. Bukan pendeta tapi anaknya kok jadi pendeta. Saya pendeta, anak saya enggak mau jadi pendeta. Saudara. Ya, saudara, jadi kita enggak perlu kecil hati. Anak-anak kita bisa dipakai oleh Tuhan dalam bidang apapun. Enggak harus jadi hamba Tuhan. Tapi jadi seorang hamba, seorang pelayan Tuhan. Enggak harus jadi pendeta, tapi sebagai seorang pelayan Tuhan itu enggak harus memakai gelar pendeta, saudara. Saya bilang anak-anak saya, ya dimanapun kalian berada harus melayani Tuhan. Enggak harus jadi pendeta, tapi engkau harus punya kualitas seperti pendeta melayani Tuhan. Saudara. Jadi ya dimanapun mereka berada, semua melayani. Kenapa saudara? Kita dikasih karunia Tuhan. Jangan sampai hidup kita itu menjadi sia-sia dan percuma, saudara. Hidup ini hanya mengejar apa yang akan kita tinggalkan. Tapi mari saudara, kita belajar ya untuk hidup sesuai dengan agendanya Tuhan, rencananya Tuhan. Kita diberkati untuk memberkati. Sekali lagi berkat itu jangan diukur saudara dengan materi. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan. Saudara kita pakai untuk melayani, untuk berkati orang lain. Yang mungkin orang nggak bisa buat apa-apa. Saudara, kita diberikan kelimpahan, berkat. Saudara bisa memberkati orang yang kekurangan. Mungkin nggak sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah mereka, tapi minimal mengurangi masalah mereka. Dan itu Tuhan panggil untuk kita, saudara. Bukan hanya kepada Abraham, tapi kepada kita juga. Jadi yang kedua, janji berkat itu dinyatakan. Tuhan berjanji memberkati Abraham. Ya saudara, Tuhan juga berjanji memberkati kita. Karena apa? Kita ini adalah keturunan siapa saudara? Keturunan Abraham. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, kita juga berhak untuk mendapatkan apa saudara? Berkat Abraham. Kalau kita baca dalam kitab Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-29 dikatakan di sana, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima apa saudara? Janji Allah. Ya. Kita ini adalah keturunan Abraham juga, berhak untuk menerima janji Allah. Jadi saudara juga ditetapkan, dipilih, dipanggil Tuhan untuk diberkati, menjadi berkat bagi orang. Dan itu harus kita sadari dalam kehidupan kita sehingga kita tidak akan berkata, aku nggak bisa buat apa-apa. Enggak saudara. Kenapa saudara? Sekali lagi Tuhan bisa pakai keluarga yang sederhana, keluarga yang biasa-biasa saja. Kalau saudara perhatikan murid-murid Yesus itu bukan orang-orang yang terpelajar semua, enggak, hanya berapa orang saja. Lukas dan Paulus yang lainnya saudara biasa-biasa aja, bahkan nelayan, pemungut cukai dan sebagainya. Bukan orang-orang yang hebat, enggak saudara. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar. Ya, bahwa kita dipanggil, ditentukan, dipilih untuk jadi berkat. Yang terakhir, yang ketiga, misi itu jadi berkat dijalankan. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Oh, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Saudara, Allah memberkati Abraham supaya melalui dia semua kaum di muka bumi ini mendapat berkat. Yaitu melalui keturunannya. Yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan. Memang Abraham pada waktu hidupnya dia enggak menikmati semuanya janji Tuhan ini. Ya. Dan itu di dalam kita saudara sekarang ini. Pengenalan kepada kita. Keluarga Kristen dipanggil bukan hanya menikmati kasih karunia, tapi juga membagikannya. Jadi sekali lagi
Keluarga Kristen dipanggil bukan hanya menerima kasih karunia, bukan hanya menerima berkat saja, tapi kita juga ditetapkan untuk menjadi agen, untuk membagikan kasih karunia itu, membagikan berkat itu. Berkat yang paling utama dalam kehidupan kita adalah apa saudara? Keselamatan hidup kita ini. Kita saya bagikan itu kasih karunia Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita saudara. Mungkin kita nggak punya banyak harta, tapi kita punya harta yang termulia, yaitu kasih karunia Tuhan. Yang sudah kita terima. Keselamatan anugerah Tuhan yang sudah kita terima ini saudara. Itu yang kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, ini bisa kita lakukan kalau kita mau saudara. Itu kita bisa lakukan. Siapapun kita bisa. Karena kita mempunyai, memiliki itu semua. Yaitu namanya kasih karunia, anugerah Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan itu kita miliki saudara. Mungkin kita enggak punya pengetahuan yang banyak, kita enggak punya harta yang banyak, tapi kita punya kasih karunia. Seperti Petrus berkata kepada orang yang lumpuh, aku enggak punya apa? Emas dan perak, tapi aku punya siapa? Yesus Kristus Tuhan, sehingga orang itu disembuhkan. Engkau punya Tuhan Yesus saudara, dan itu bagikan, berikan kepada orang-orang lain. Sehingga dikatakan, oleh keturunanmu bangsa-bangsa ini diberkatinya. Melalui siapa? Nama Yesus Kristus yang kita percaya, yang kita miliki itu. Rumah tangga yang sehat dapat menjadi saluran pertolongan, kasih dan kesaksian bagi banyak orang. Keluarga yang diberkati Tuhan seharusnya berdampak keluar. Injil kerajaannya selalu membawa misi, dipulihkan untuk memulihkan orang lain, diberkati untuk memberkati orang lain, diselamatkan untuk menuntun orang lain diselamatkan. Saudara, dikuatkan untuk menguatkan orang lain. Ini misi yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, sebagai keluarga Tuhan. Jadi semuanya itu bukan fokus kepada diri kita sendiri. Bukan hanya sekedar di dalam, tapi keluar, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari kita bawa keluarga kita. Keluarga yang mengasihi Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang mencintai Tuhan. Keluarga yang taat kepada Tuhan. Supaya berkat-berkat yang Tuhan tetapkan, janjikan itu menjadi bagian dari kita. Dan ketika itu terjadi, saudara, sekali lagi, misinya Tuhan, tujuan Tuhan berkati kita adalah supaya kita menjadi berkat. Bukan hanya untuk kelompok golongan kita, keluarga kita saja, tapi dikatakan bagi bangsa-bangsa di dunia. Sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus. Jadilah semua bangsa ini, apa saudara? Muridku. Dan Tuhan memakai, bukan memakai malaikat, tapi Tuhan memakai kita untuk saudara mengerjakan rencananya itu saudara. Tuhan enggak pakai siapa-siapa, Dia memakai kita sebagai umat pilihannya. Orang-orang yang ditebus, orang yang ditetapkan, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari kita bersama-sama bergerak untuk mewujudkan misinya Tuhan ini. Kita diberkati untuk memberkati. Kita dipilih dari sekian miliar manusia. Tidak semuanya terpilih, tapi saudara dan saya dipilih dengan tujuan supaya saudara membawa orang datang kepada Tuhan. Memberkati orang. Dengan apa yang kita ada, saudara. Bukan yang tidak ada, apa yang kita ada, itu kita pakai untuk memberkati orang-orang. Karena apa saudara? Apa yang kita punya itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena sekedar usaha pekerjaan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, itu dipercayakan, diberikan kepada kita. Oleh karena itu saudara, mari kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Dengan cara apa saudara? Menyalurkan, membagikan kepada orang lain. Dan saya berdoa dengan firman Tuhan ini, sehingga kehidupan kita, kehidupan yang tidak biasa, tapi kehidupan kita menjadi kehidupan yang sangat berdampak dan berarti bagi orang lain. Sehingga kita akan mengalami sukacita. Saudara, untuk menyenangkan orang lain itu enggak harus dengan harga yang mahal. Seperti suatu hari anak saya cerita, untuk menyenangkan orang itu enggak harus bayar harga, enggak harus banyak, enggak harus ongkos yang besar, enggak. Hanya membelikan membawa orang makan ke Kentucky. Karena orang ini sepanjang hidupnya belum pernah masuk ke Kentucky, enggak pernah makan namanya ayam Kentucky, saudara.
Hanya dikasih satu saja saudara. Itu orangnya itu kamsia sekali saudara. Senang sekali. Seumur hidup baru pertama kali menginjakkan namanya rumah makan Kentucky. Saudara. Demikian juga kita bisa lakukan hal itu saudara. Enggak harus kita nunggu dulu, banyak dulu, kaya dulu, pandai, pinter dulu. Saudara, apa yang kita punya, kita lakukan untuk menolong orang lain. Karena apa? Kita diberi untuk memberi. Amin saudara. Mari kita belajar untuk melakukan firman Tuhan ini. Mari saya undang berdiri bersama-sama.